سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Malam Jumat yang dimuliakan Allah. Bab selanjutnya sesudah kita mengenal tentang bagaimana barisan perang, orang yang tergolong yang mati syahid, orang yang meninggalkan lari dari barisan perang. Kemudian hampir khatam 5 lembar lagi, kurang lebih, mungkin keburu atau enggak terserah Allah nanti. Soalnya banyak juga lembarannya. Isi lembarannya 5 tapi isinya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Buddhabanih kita menerangkan bagaimana hukum menyembelih atau memotong hewan. Nih, bagi yang suka memotong hewan, semua ada aturan dan ilmunya agar tidak menjadi bangkai dan potongan itu menjadi sah dan benar, juga hewan yang dimakan menjadi barokah. Maka Allah lewat Rasulullah menyarankan dalam bab ini at-tarhibu utawi mengancam minal muslati saking wong kang nyiksa bil hayawani kelawan pira-pira hewan. Bab yang akan diterangkan adalah bagaimana ancaman orang yang menyiksa hewan. Bagaimana orang yang menyiksa hewan dalam agama. Kita dengarkan. Akhrajam ngetoaken atau mengeluarkan sapa muslimu imam muslim annahu dari hadis yang dikeluarkan imam muslim annahu satamna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi iku maro iku lewat sapa kanjeng Nabi di himarin kelawan himar. Ya, himar itu adanya kuda batu. Bayangannya apa? Tuh, lagi bayangin itu ketapel tadi. Akhirnya apa yang dikatakan oleh anaknya sahabat Umar, Ibnu Umar. Wa jalulan temen dadiaken sapa pemuda Quraisy li sahibi tair kadue wong kang duweni manuk kulla khati'atin ing saben-saben keburukan min nubulihim saking panai. Mereka itu memanah sebuah burung dengan sesuatu yang menyakitkan, pakai batu atau pakai kelereng. Kalau saya dulu kadang-kadang pakai ini tanah tapi agak ini nggak terlalu keras. Ya, soalnya kalau keras bisa mati, di kelintang itu bisa mati atau diketapel. Tapi kalau tanah liatnya itu saya gelondongin, kemudian saya giniin, itu nggak sampai mati. Bisa diambil kemudian ditiara, biasanya begitu. Apa burung teruk, burung termasuk perkutut, ya itu bisa. Maka apa? Ini tidak. Golongan pemuda kafir Quraisy itu mengambil ketapel itu dengan menyakitkan, memanah burung itu dan melempari burung jago, ayam jago itu dengan penuh kejelekan, dengan penuh menyakitkan pada hewan tersebut. Maka apa? Falamma ra'au, ketika Ibnu Umar itu lewat dan bertemu kepada mereka, tafarraqu, mereka bubar. Kemudian faqala, maka berkata sapa Ibnu Umar, man fa'ala hada, siapa yang menjadikan burung ini sampai lehernya hampir putus atau kakinya itu patah. Itu ditanya, siapa yang ngetapel? Siapa yang melempari batu ayam jago ini? Kata Ibnu Umar. Ini satu cerita.
la'anallahu man fa'ala hadza. Seperti apa yang doa yang dipanjatkan kepada Kanjeng Rasul ketika ada satu khimar atau keledai yang wajahnya terluka, maka semoga Allah melaknat orang yang melukai wajah si keledai ini. Sahabat Ibnu Umar juga niru, karena apa? Itu sunnah. Ada orang yang menyakiti ayam jago atau ngetapel seekor burung, kemudian menyakiti burung itu sampai patah kakinya, patah sayapnya, ataupun luka di dalam badan si burung atau ayam jago itu. Apa yang dikatakan sahabat Ibnu Umar? Man fa'ala hadza, siapa yang menyakiti burung atau ayam jago ini? Gak ada yang jawab. Akhirnya semoga Allah melaknat orang yang menyakiti burung dan hewan ini. Diancam oleh Allah. Makanya bab ini adalah bab yang menerangkan sebuah ancaman seseorang yang diancam oleh Allah, orang tersebut menyakiti hewan yang tidak bersalah. Sebuah hewan yang tidak bersalah aja tidak boleh disakiti, apalagi manusia. Hati-hati Pak. Inna Rasulullah satu menekan Kanjeng Rasul iku la'ana, iku mendoakan laknat sapa Kanjeng Nabi man ing wong itakhoda yang mengambil sapa man sayan ing suwiji-wiji fihi ing dalam syai arruhu utawi ruh ardun ing dalam tempat sasarane. Sungguhnya Kanjeng Nabi itu melaknat orang yang mengambil sebuah hewan sedangkan ruhnya masih di badan dia. Kalau mau motong-motong silakan, tapi jangan disiksa. Jadi ternyata di sini kalau kita ambil hikmah dan manfaatnya pelajaran, orang mencari burung atau melempari satu ayam jago dengan batu yang menyakiti si hewan itu, maka diharamkan oleh Allah. Termasuk orang yang pakai senapan, baik burung maupun apalah, karena di sini tidak boleh. Siapa yang mengambil ruh hewan tersebut masih hidup kemudian terus itu tidak boleh. Kecuali kalau mau dipotong-potong, kalau mau langsung dibunuh. Tapi jangan sampai melukai yang tidak ditangkap, kemudian burung itu akhirnya terbang bebas. Di situ nggak ada yang merawat lagi. Di situ nggak ada yang langsung motong lagi karena terbang. Akhirnya lukanya tidak ada yang mengobati. Disinilah pendoliman orang yang menyakiti hewan dengan melepaskan luka di dalam badannya. Hanya hati-hati. Ini adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis ini sangat sahih dan cerita ini dijadikan pelajaran bahwa orang yang melukai sebuah hewan kemudian dia tanpa salah, maka termasuk orang yang ngetapel, orang yang tukang senapan mencari burung tapi pakai senapan, itu dihukumi haram. Kalau sampai burungnya tidak mati, kemudian tidak bisa dirawat atau tidak bisa dimakan, akhirnya burung itu lama-lama dengan luka yang dibawanya bisa mati. Lah membawa luka itu menderita, Pak. Maaf, makanya nggak bolehnya karena menyiksa hewan. Kalau mau dipotong silakan, kayak kambing, kayak kerbau, kayak sapi, tapi jangan dilukai kemudian di situ akhirnya berlahan-lahan mati dengan sendirinya. Emang burung bisa ngobatin sendiri? Ada burung burung deruk atau burung ini jalak itu luka kemudian ngobatin sendiri? Enggak ada, kecuali pemiliknya yang miaranya. Ini hati-hati. Saya pernah nanya, saya juga dulu hobi burung, Pak. Tapi begitu nanya, punya burung serocokan. Kalau sini sama ya serocokan ya, yang kayak putih ketilang. Itu udah jadi, bunyinya bagus banget. Begitu pas pagi-pagi ternyata
ini sangkarnya, tempat itunya, itu jatuh, itu dimakan tikus. Sampai lehernya itu luka, tapi mati. Tapi saya nggak sengaja, orang saya gantungin tikusnya naik ke bambu. Yang kedua saya mau ngambil lagi kutilang yang udah jadi Pak, dari kecil. Begitu saya tanya sebenarnya hukum miara burung itu hukumnya apa sih? Saya tanya sama guru. Ada yang miara burung, silahkan renungi sendiri-sendiri. Guru cuma jawab begini, kamu kasih makan. Ya saya kasih makan dan bertanggung jawab. Dikasih minum, dirawat, iya. Seandainya kamu menjadi burung, atau begini, nggak usah jadi burung, kamu dikasih makan yang kenyang, kamu dikasih minum yang kenyang, tapi kamu di penjara, kira-kira betah nggak? Di penjara. Coba pikirkan bareng-bareng. Orang di penjara kasih makan nggak? Dimakan. Kasih minum, kasih tempat, tapi di penjara nggak bebas. Kira-kira dia itu seneng apa tertekan? Tertekan. Itu jawabannya. Seandainya, maaf Pak, seandainya burung itu sampean dengar bisa ngomong seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bisa dialog dengan hewan, sampean pasti akan mendengar keluh kesahnya si hewan yang ada di sangkar itu. Saya memang dikasih pur setiap hari, dikasih jangkrik setiap hari, dikasih kulit setiap hari, tapi saya nggak bisa terbang dengan bebas. Terbangnya terbatas di kurungan aja. Seperti sampean dikasih makan, dikasih minum, tapi di situ di penjara, maka tidak bebas, maka akan tertekan dan tidak betah. Itulah gambarannya seperti itu. Gak jawab haram sih, orang dikasih makan, cuman begitu. Jawabannya begini, kalau sampean dikasih makan, sampean dikasih minum, kemudian di penjara, betah nggak? Enak nggak katanya? Ya nggak enak, orang di penjara siapa yang mau sih Pak? Jangankan di penjara yang korupsi apa-apa, ada peribahasa di penjara cinta aja nggak betah. Dulu sampean kan pernah muda, orang seneng sama perempuan itu bagaimana rasanya? Jangankan ketemu, kelihatan rumahnya aja udah seneng Pak. Saya perasaannya seperti di penjara cinta tuh. Ini di penjara cinta, apalagi burung yang di penjara beneran, badannya di penjara, hatinya di penjara, walaupun dikasih makan, dikasih minum, nggak kurang. Belum lagi kalau burung dara, maaf Pak, burung dara itu udah ngos-ngosan, udah kehausan, dilemparin lagi suruh terbang, dipelakak lagi, dilemparin lagi, coba. Bagaimana sengsaranya itu? Yang tukang main burung dara itu nggak punya perasaan. Kalau burung dara itu maaf punya akal, sampai pas dekat ditotol matanya, sampai dipatok matanya. Sangkin burung dara itu nggak punya akal, punyanya nurut aja. Itu udah ngos-ngosan. Itu kalau dikelepek begini dari atas kan, giliran pas lagi rindu-rindunya, lagi kangen-kangennya, dipisah karangannya, tempatnya, biar katanya lebih Nah itu, makanya jangan Pak, kalau bisa punya anak juga jangan diajarin miara burung dara. Kasihan, saya pernah miara tapi enggak buat lomba-lomba kayak gitu. Jadi saya bebasin pagi sampai 10 itu bisa ke tangan, kadang ke sini. Sambil pagi ya saya kasih jagung, pagi saya kasih padi, yang giniin, itu langsung nempel ke sini. Tapi begitu saya pengen, saya potong. Jadi saya bakar, saya goreng, dinikmati.
Kalau ada yang beli, saya jual 50.000 dulu. Tapi kalau sekarang buat malah perlombaan. Bahkan kemarin, bulan-bulan kemarin mungkin itu ada satu sayembara dari Pekalongan. Itu burungnya burung coklat, blue book kalau nggak salah. Itu hilang, Pak. Bagi yang menemukan bisa nangkep 30 juta. Burung satu 30 juta. Bagi yang ngasih tahu tempatnya itu burungnya itu 20 juta. Dikasih sama pemiliknya, Pak. Sebegitu mahalnya burung, kayak apa kata saya. Saya nanya sama yang WA itu, sayembara sih diposting semua di status. Siapa yang menemukan burung dara ini pemiliknya dari Pekalongan. Jadi pas di lapangan itu nggak balik lagi, Pak. Abur dari lapangan. Akhirnya saya tanya itu burung kenapa segitu mahalnya? Yang bisa nangkep 30 juta, yang ngasih tahu tempatnya 20 juta. Kata Ustadz Masruri, itu satu teman, satu pesantren, itu burung itu sudah kontes 3 kali dapat Avanza 3. Jadi mendapatkan Avanza sampai 3 kali putaran. Avanza berapa, Pak Ketua? Yang baru 25 ada 250 juta kali 3. Kelihatan ya kan? Luar biasa ya. Ternyata pantesan yang ngasih tahu 20 juta yang bisa nangkep 30. Emang itu udah ratusan juta paling enggak. Avanza baru 3 itu dapat juara 1, hadiahnya Avanza 3. Nah itu burung itu kabur, nggak balik lagi ke lapangan. Tahu sudah ketemu atau enggak, saya nggak hobi burung juga, jadi cuma ada info pas WA-nya dikasih tahu sama saya. Dulu saya sebar sama yang tukang main burung aja, ini bener enggak, Kang? Iya. Kalau nggak benar berarti bohongnya Ustadz Masruri, kata saya. Orang saya dari kiriman fotonya sama juga nomor WA-nya, hubungi nomor ini atas nama Suhendra, orang Pekalongan. Kayaknya sih benar kayaknya, soalnya burung darahnya bukan sembarangan. Maka di sini kesimpulan yang penting dalam bab ini bahwa seluruh makhluk Allah dilindungi oleh Allah, punya kasih sayang dan punya kebebasan. Boleh kita merawat, boleh kita memelihara, tapi jangan sampai menyakiti. Termasuk burung dara yang dilombakan itu menyakiti. Karena apa? Dalam keadaan haus itu dipaksa. Bahkan tidak sedikit yang ngasih obat buat perangsang, buat kuat, yang seharusnya memang bukan obat burung. Itu obat ekstra jos apa ya, di pabrik itu ada. Ini vitamin apa? Vitamin orang buat burung, Pak Ustaz. Biar burungnya itu sehat, sama larinya kenceng. Astagfirullahaladzim. Kamu punya burung berapa? Punya burung 3. Mainnya di mana? Di Roxy katanya. Ada lapangannya. Kalau pagi itu jam 6 udah berangkat. Kalau habis kerja setengah 5 keluar, itu jam 5 udah sono. Kata saya, oh iya, hobi orang masing-masing. Dan terserah kamu lah. Katanya, kenapa Pak Ustaz? Udah, kamu hobi sono. Saya emang nggak hobi. Dulu ya. Itulah jawaban guru saya ketika saya mau memelihara satu burung. Saya ambil itu suaranya. Burung ketilang kalau udah jadi atau serotokan atau burung apa saja, walaupun dikasih makan, dikasih minum, dia kenyang, dicukupin kebutuhannya. Tapi gambaran dari jawaban guru saya itu apa? Kalau kamu dikasih minum, dikasih makan dengan kenyang, tapi kamu dipenjara, betah atau enggak? Itu jawabannya. Anda pikir sendiri. Tentunya tidak betah, akan tertekan dan tidak akan bebas.
orang di penjara. Begitu pula burung. Kalau di dalam sangkar itu dia sebenarnya pengen bebas terbang jauh dan tinggi di alam semesta ini, menikmati alam semesta. Tapi apalah daya, ada pencari burung itu akhirnya ketangkep, dimasukkan ke sangkar, yaitu burungnya cuma bolak-balik di sangkar aja. Kemudian apa Rasulullah mengatakan mamin insanin orang ana saking manusia yak tulukan mateni sapa insan uspuron ing burung gereja, burung emprit, burung gereja yang suka di plafon, Pak. Pama fauha, dan juga burung yang kecil di bawahnya emprit, di ghairi haqqiha, dengan tanpa benar. Artinya semena-mena, Pak, tanpa salah, tanpa benar, menyakiti, membunuh burung gereja, iseng orangnya. Maka apa? Illa sa'alahullah, kecuali bakal nakoni sapa Allah atau minta pertanggungjawaban hu ing wong sapa Allah anha saking membunuh burung emprit atau gereja itu yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Tidak ada manusia yang membunuh satu burung gereja yang tanpa benar. Tanpa benar itu seperti kita burung lagi duduk lagi ini, kita tanpa kebutuhan, tanpa alasan, tanpa kepentingan, main begini, ceplak, itu berarti orang yang iseng. Kecuali diambil manfaatnya, seperti mungkin ditangkap, itu dibunuh tanpa bersalah, tanpa alasan, tanpa kepentingan, tanpa hak. Si burung itu dibunuh dengan semena-mena, maka apa? Allah akan mempertanggungjawabkan, menanyakan pada hari kiamat nanti tentang burung tersebut. Paham, Pak? Jadi ada 3 poin. 1, Rasulullah lewat di sebuah perkampungan, ketemu sebuah keledai yang wajahnya berlumuran darah atau penuh luka. Maka kanjeng Nabi, siapa yang melukai keledai ini? Gak ada yang jawab, semoga Allah melaknat orang yang melukai keledai ini. Yang kedua, sahabat Ibnu Umar, satu ketika lewat di sebuah perkampungan, ada gerombolan pemuda Quraisy itu sedang memanah atau mengetapel burung, atau ada gerombolan dari pemuda yang melempari ayam jago, hingga ayam jago itu terluka wajah atau badannya. Maka ditanya, siapa yang melukai hewan ini? Kata Ibnu Umar, mereka terdiam, tidak menjawab. Maka didoakan sama seperti kanjeng Nabi, semoga Allah melaknat orang yang melukai hewan tersebut. Dan yang ketiga, Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, tidak ada manusia yang membunuh satu burung gereja kecuali dia tanpa kepentingan, tanpa benar, kecuali akan datang pada hari kiamat burung itu minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Paham, Pak? Insya Allah manfaat dan barokah. Al-Fatihah.